Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali followers Sasageo. Senju Sasageo 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 Shinso Sasageo Subete no kisei wa ima kono toki no tama ni Sasageo Sasageo Shinso Sasageo Susumu betiro. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pelajaran sejarah Indonesia terkait dengan sistem ekonomi liberal. Sesudah pengakuan kedaulatan, pemerintah Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang cukup berat. Dampak dari disepakatinya ketentuan KMB yaitu meningkatnya nilai utang Indonesia, baik utang luar negeri maupun utang dalam negeri. Hanya utang kasih sayang yang kuberi padamu yang tak perlu dibayar. Kau anggap membayar utang cinta yang kupinjam. Kalau belum lunas, mengapa tak menjawab? Pada era ini, pemerintah mengalami defisit sebesar 5,1 miliar. Defisit ini sebagian besar berhasil dikurangi dengan peminjaman pemerintah dan kebijakan ekspor impor barang. Namun, sejak tahun 1951, penerimaan pemerintah mulai berkurang disebabkan menurunnya volume perdagangan internasional. Indonesia sebagai negara yang berkembang tidak memiliki komoditas ekspor lain kecuali dari hasil perkebunan. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah semakin meningkat akibat tidak stabilnya situasi politik sehingga angka defisit semakin meningkat. Kelemahan pemerintah lainnya adalah politik keuangannya tidak dirancang oleh pemerintah Indonesia sendiri, namun dirancang oleh pemerintah Belanda. Hal ini terjadi akibat dari politik kolonial Belanda yang tidak mewariskan ahli-ahli yang cukup, sehingga usaha mengubah sistem ekonomi dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional tidak mampu menghasilkan perubahan yang drastis. Kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut diantaranya melaksanakan industrialisasi yang dikenal dengan Rencana Sumitro atau Sumitro Plan. Sasaran dari program ini adalah pembangunan industri dasar seperti pendirian pabrik semen, pemintalan, karung, dan percetakan. Kebijakan ini diikuti dengan peningkatan produksi pangan, perbaikan sarana dan prasarana, dan penanaman modal asing. Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda pada tanggal 7 Januari 1956. Rancangan persetujuan finansial ekonomi yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sebagai berikut. A. Pembatalan persetujuan FINEK hasil KMB. B. Hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. C. Hubungan FINEK didasarkan atas undang-undang nasional tidak boleh diikat oleh perjanjian lain. Namun usul Indonesia tidak diterima oleh Belanda, seperti cintaku yang tidak diterima oleh dirimu. Sehingga Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan FINEK-nya dengan membubarkan Uni Indonesia Belanda pada tanggal 13 Februari 1956 dengan tujuan melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda. Upaya lainnya adalah pembentukan Biro Perancang Nasional pada masa Kabinet Ali II dengan tugas merancang pembangunan jangka panjang. Biro ini kemudian merancang rencana program pembangunan 5 tahun, namun karena berbagai faktor RPLT sangat berat untuk dijalankan. Perekonomian Indonesia semakin terpuruk ketika ketegangan politik yang timbul tidak dapat diselesaikan dengan diplomasi. Akhirnya memunculkan pemberontakan yang dalam penumpasannya memerlukan biaya yang cukup tinggi. Kondisi ini mendorong meningkatnya presentasi defisit anggaran pemerintah dari angka 20% di tahun 1950 dan 100% di tahun 1960. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Tetap sehat dan sampai berjumpa kembali.